Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bisdarakum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh والرسوخ وصالح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati khadimul majlis al-baha fadilatul makarram ka'lat al-fanna suhama ta'ala Allah bituli hayatih, yang juga kita doakan semoga beliau sehat panjang umur, Allah berikan keistiqamah dan membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita hormati daripada Bapak Uku kita Al-Mukarram Bapak Haji Sirajuddin, yang juga semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, para orang tua kami yang hadir yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rahmat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau, para hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah, para pemirsa live streaming dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukurulillah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur. Alhamdulillah wa syukurulillah Bapak Ibu, kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yang semoga dengan harapan daripada langkah kita masing-masing dari rumah semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dosa untuk kita semua. Allah qabul segala hajat kita, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang ada kesulitan Allah berikan kemudahan, dan semuanya kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah di malam yang penuh barakah ini Bu, ya Pak ya, kita semuanya alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu sudah menghatamkan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kita sudah menghatamkan satu kitab apa namanya? Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis, tepatnya 42 hadis sudah kita baca dengan izin Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, di majlis kita sudah kita hatamkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pengganti daripada kitab tersebut Bapak Ibu, kita akan kaji daripada kitab yang diberi nama Khasais Ummah Muhammadiyah, kitab yang berbicara tentang kekhususan, kitab yang berbicara tentang keutamaan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita yakin, agar kita pede sebagai umatnya baginda Nabi. Oh, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, sehingga kita patut mensyukuri. Sehingga Pak Bu, dengan kita mengaji kitab ini kita jadi bisa bersyukur. Oh alhamdulillah, oh ternyata beruntung kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita bahas daripada kehidupan sehari-hari kita, akan kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Apa sih bedanya umat Nabi dengan umat-umat nabi-nabi yang lain terdahulunya? Apa sih bedanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya Nabi Musa, dengan umatnya Nabi Isa dan sebagainya, agar kita selalu bersyukur, ya Allah alhamdulillah ternyata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkannya ternyata berada di umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itu tujuannya, agar kita bersyukur apa-apa yang kita lakukan ini ternyata Masya Allah mempunyai pahala yang begitu besar, mempunyai ganjaran yang begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk pengarang dari kitab Khasa'isul Ummah Muhammadiyah daripada Al-Fadilatul Allamah Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang ulama besar yang sudah dijelaskan tadi oleh guru kita Kiai Jalfan Nasuha. Ya, guru besar daripada banyak ulama di Indonesia. Guru besar daripada murid-murid beliau yang begitu banyak di Indonesia. Ya, yang beliau dimakamkan di Ma'lah. Dimakamkan di Ma'lah. Sangatlah dekat dengan daripada makam datuk beliau, makam daripada nenek beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita baca suratul Fatihah, semoga daripada apa yang kita kaji mulai malam hari ini daripada buah karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafhan fid din wa dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pasang hati kita pasang daripada telinga kita untuk kita mendengarkan apa yang dituliskan oleh beliau di dalam kitab Khasa'is Ummah Muhammadiyah. Di sini yang beliau sampaikan di dalam kitab Khasa'isul Ummah Muhammadiyah, bahwasannya kita ini memang sebuah umat daripada umatnya Nabi yang keimanannya sudah Allah sempurnakan. Kenapa dibilang imannya sudah Allah sempurnakan? Jadi begini Pak Bu, kalau umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, ada lagi umatnya Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel. Mereka tatkala beriman kepada nabinya, mereka tatkala beriman kepada salah satu daripada utusan Allah. Umat Nabi Musa misalkan Bu, berimannya kepada Nabi Musa saja, enggak mempercayai nabi selain daripada Nabi Musa. Umat Nabi Isa begitu juga. Tatkala Allah utus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan iman kita dengan kita mempercayai seluruh daripada utusan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayat sering kita baca, dan ternyata itu ayat merupakan ikrar di dalam diri kita Pak. Ikrar di dalam diri kita terhadap apa? Atas keimanan kita kepada para nabi-nabi yang Allah utus ke atas muka bumi ini. Maka kita bilang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul, para orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dari kitab Zabur kita percaya, oh ada kitab yang namanya kitab Zabur yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ada kitab suci Bu, namanya kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Setelah itu Allah turunkan lagi yang disebut dengan Taurat, yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelah itu lagi ada kitab yang namanya Injil, yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Baru yang terakhir Allah turunkan Al-Quran kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab suci ada berapa semua? Ada 4. Zabur, Taurat, Injil dan
dan Al-Quran. Ada 4 kitab suci yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Allah berikan khusus kepada para nabi-nabinya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad percaya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yakin emang itu kitab ada. Tapi umat-umat terdahulu percayanya tatkala turun Zabur, ya Zabur aja yang mereka percaya. Taurat, ya Taurat aja yang mereka percaya. Tidak ada kitab yang lain selain daripada Zabur, tidak ada kitab yang lain daripada kitab Taurat. Maka kesempurnaan iman Allah turunkan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat besar. Ini merupakan nikmat besar. Maka yang namanya Pak Bu, kekhususan umat Nabi Muhammad yang pertama, dari segi keumumannya dibanding dengan para umat-umat yang lain yang disebut dengan raf'ul israr, diangkatnya Bu banyak beban daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, banyak kita. Apa salah satunya coba? Contohnya di sini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan salah satu daripada contoh beban-beban yang diringankan terhadap kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau yang pertama, qat'u maudi'in najasah, memotong tempat yang terkena najis. Misalkan Pak Bu, kita punya baju, pakaian yang kita pakai, kita lagi berdiri di sebuah tempat Bu, tahu-tahu ada kotoran cicak jatuh ke atas baju kita. Ya, ada kotoran cicak tahu-tahu jatuh ke atas baju kita. Kira-kira itu baju najis apa enggak Pak Bu? Mutanajis apa enggak kira-kira? Mutanajis karena kena najis daripada kotoran cicak. Kalau udah tahu baju kita kena kotoran sesuatu yang hukumnya najis, ya, sesuatu yang hukumnya najis, baju kita yang kena kotorannya namanya mutanajis. Namanya beda najis, beda mutanajis. Baju yang kena kotoran namanya itu baju mutanajis. Ya, kotorannya namanya najisnya, najasahnya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Ali wal Maliki beliau mengatakan, fa idza asabatin najasah sauba ahadihim. Kalau zaman dulu Pak Bu, zamannya Nabi Musa, daripada pengikutnya yang disebut dengan Bani Israel, kalau ada kotoran yang mengenai baju mereka, ini kita bicara umat terdahulu daripada Bani Israel, apa yang mereka lakukan? Maka kata dalam kitab beliau, fa innahu alaihi an yaqta'ahu liyutahhirahu wala yakfi ghasluhu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Kata beliau, kalau orang terdahulu Pak Bu ada kotoran yang jatuh ke pakaiannya, maka cara menghilangkan daripada najis tersebut dengan cara gunting bajunya. Gunting bajunya. Coba kita pikirin Pak Bu, kalau hukum itu masih berlaku buat kita sampai sekarang Kiai, kira-kira berat apa enggak Bu? Kira-kira sebulan berapa kali beli baju tuh Bu? Pak, kira-kira sebulan berapa kali beli sarung kira-kira? Coba kita pikirin. Itu umat terdahulu kayak begitu Pak Bu. Tatkala ada satu kotoran saja yang mengenai pakaiannya, hukum cara menghilangkan, mensucikan pakaiannya, an yaqta'ahu li tahhirahu. Potong itu baju, gunting itu baju, baru itu baju tatkala dipakai lagi menjadi suci. Subhanallah. Kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai umatnya Nabi Pak Bu, tatkala ada kotoran yang kayak begitu, cukup dengan cara mencucinya dengan air. Kita cuci dengan air mengalir, kita beri sabun, kita beri deterjen, kita beri wangi-wangian,
jemur, kering, setrika, pakai lagi. Setrika pakai lagi. Udah suci apa belum kira-kira tuh? Udah suci apa belum? Udah suci. Ini namanya mengangkat kesulitan-kesulitan yang orang-orang terdahulu alami, kita nggak ngalamin kayak begitu. Kenapa? Allah memberikan rahmahnya, Allah memberikan kasih sayangnya khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini emang ada di hadisnya, ada di dalam hadis Nabi dikatakan kanu idza asabal baul jasada ahadihim. Mereka, wah ini alhamdulillah hujan nih, matarul barakah insyaallah. Hujan barakah. Kita konsentrasi lagi. Di dalam hadis Nabi dikatakan begini Pak Bu. Mereka kalau jasad mereka bahkan kena najis, jasad mereka kena sesuatu yang hukumnya najis. Di sini di hadis dikatakan idza asabal baulu jasada ahadihim. Kalau jasad mereka kena air kencing, misalkan kena air kencing, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Qata'u ma asabahul baul minhum. Bahkan Pak Bu, ada hadis dalam makna nas ini hadis dikatakan orang terdahulu kalau ada najis yang mengenai kulitnya dipotong kulitnya. Masya Allah. Kita ngebayanginnya nggak kuat yang kayak begini, ya, ngebayanginnya nggak habis pikir yang kayak begini ini, ya. Kenapa kok kita sekarang tinggal cuci, tinggal siram, tinggal alirkan air? Berkah daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki belum memberikan contoh. Allah mengangkat daripada kesulitan daripada kita sebagai umat Nabi. Kata beliau, adamu muakalatil haid. Orang dulu Bu, ini orang dulu nih Bu, zaman-zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, kalau istrinya sedang menstruasi, ibu-ibu kalau lagi haid, zaman dulu para istri-istrinya kalau lagi datang bulan Pak, enggak dikasih makan, enggak dikasih. Kata Sayyid Muhammad bin Ali wa dzalika annal yahud kanu idza hadat almar'atu fihim, kalau seorang wanita dari mereka terkena datang bulan, lam yuakiluha, enggak dikasih makan, walam yukhalituha, tidak digauli, walam yusakinuha fi baitin wahidin, bahkan enggak boleh tinggal satu rumah Bu. Allah, ditaruh di mana? Taruh di hutan. Allah, taruh di luar rumah, enggak boleh satu rumah. Saking kerasnya itu syariah, saking kerasnya itu syariah. Pas datang daripada Nabi akhir zaman, Nabi utusan terakhir daripada kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihapus itu semua oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihapus. Bahkan dikatakan amma hadhil ummah, adapun umatnya baginda Nabi, faqad ubiha laha, diperbolehkan bagi seorang wanita, fi diniha, di dalam agamanya, arti dalam agama Islam, muasyaratal haid fil ma'kal wal mashrab wal madja'ah wa naha 'anin nikah wal istimta'. Bahkan Bu, di zaman umatnya Nabi, istri yang sedang haid satu rumah boleh, makan bareng boleh, bahkan yang namanya sekalipun lagi haid boleh, suaminya tidur di sampingnya, ya. Yang penting tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan umat-umat terdahulu. Berkah daripada apa? Umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri. Maka kalau kita udah tahu kayak begitu Pak Bu, ya Allah, yang ada kita cuma bisa berkatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, contoh lagi, ta'yinul qisas fil amd wal khata. Orang terdahulu Bu,
sekalipun kalau membunuh seseorang dengan cara tidak sengaja, padahal tidak sengaja. Seseorang ingin melakukan penembakan, ya, apa namanya, kayak kalau nembak kancil dari jauh, ya. Ya, kita pergi ke gunung, bawa senapan, kita kira itu ada kancil, pas ditembak ternyata orang. Ternyata orang, nggak sengaja namanya. Salah, qatlul khata, pembunuhan yang terjadi karena sebab kelengahan, kesalahan. Kalau di zaman terdahulu Pak Bu, di zaman umat-umat sebelum Rasulullah, hukumannya apa boleh dimaafkan? Enggak boleh. Orang terdahulu walaupun melakukan perbuatan pembunuhan dengan cara tidak disengaja, tetap hukumannya adalah harus dibunuh kembali. Tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di zaman ini Pak Bu, Masya Allah, di zaman umatnya Nabi, tatkala ada yang salah, ada yang salah, tidak sengaja membunuh, ya, tidak ada hukumannya langsung dibunuh, enggak. Bahkan diganti dengan yang namanya denda, diganti dengan yang namanya diat atau denda, jadi enggak langsung dibunuh. Ini merupakan keberkahan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut syukuri. Daripada 3 contoh ini, banyak contohnya kita lanjuti insyaallah di minggu yang akan datang, yang pada akhirnya beliau mengajak kepada kita untuk banyak kita bersyukur kepada Allah karena Allah ciptakan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang Pak Bu, Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, ya, kita disuruh cinta dengan Nabi, tapi jangan cinta kepada keturunannya, tapi jangan cinta kepada ahlil baitnya. Ini enggak nyambung. Ini enggak nyambung. Bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita bisa cinta kepada baginda Nabi tanpa melalui akan keturunan-keturunannya, tanpa melalui akan penerus-penerusnya, tanpa melalui akan utusan titisan-titisannya? Kita bisa mengenal Nabi, kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita bisa mengenal dan mencintai akan keturunannya. Maka kita di majlis yang mulia ini, ayo semuanya kita pegang akidah kita, kita luruskan keyakinan kita bahwasannya di akhir zaman ini Bapak Ibu banyak fitnah, banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Insyaallah minggu depan kita lanjut lagi apa daripada perbedaan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diutus sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita dengan orang-orang istiqamah, ya Pak Bu ya, orang-orang istiqamah berada di jalurnya baginda Nabi besar Muhammad, berada orang yang selalu istiqamah di jalurnya para ulama-ulamanya Rasulullah, yang istiqamah, yang mencintai Rasulullah besar ahlul baitnya. Amin amin ya rabbal alam. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan kita baca doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'afatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وأهل أصحاب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته
اللهم أدخلنا من الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشمل الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافرين عنك ولا عنه غدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية خذ معنا من القضاء عن الوصول لمثلها فلا تحرم من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبأ بعدها أبدا وارشدنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولدنا آمين. Baik hadirin hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk kita niat hadir nanti di tanggal 9 Selasa malam Rabu, yaitu kajian bulanan kita bersama Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Kita ajak semuanya, kita ramaikan kembali daripada majlis-majlis kita yang berada di desa kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Terakhir, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hati-hati, ini hujan, takut licin turunnya Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Nyebrangnya juga pelan-pelan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.